Horas, salam selamat pagi untuk saudara-saudara kami dimanapun sekarang berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita dibekali dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kita di sepanjang hari ini. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan nomor 27 ayat 4. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Di pagi ini kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Atas kasih-Mu yang kami terima. Tuhan berikan kepada kami waktu dan kesehatan. Sehingga kami boleh memuji Engkau. Dan saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan berikan ketenangan hati, kedamaian untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Tetapi terlebih dahulu Tuhan, tolong tahirkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya di saat disapa oleh firman-Mu, kami benar-benar kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita Sabtu tanggal 12 September 2020 dari Psalmen 103 ayat 12. Songo dauni habisaran sian hasudutan di padao ibana sian hita akka pangalau siotai. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari pelanggaran kita kepada Tuhan. Apakah itu mungkin di masa-masa muda kita terkadang kita tidak bisa mengontrol keinginan kita, ambisi kita, bahkan nafsu kita. Sehingga kita bertanya-tanya apakah Tuhan sudah melupakan dosa saya? Apakah Tuhan melupakan pelanggaran saya? Dan kita
tanya, benarkah Tuhan itu mengampuni sepenuhnya dosa saya? Pertanyaan seperti ini muncul karena kita merasa terbeban. Muncul karena kita merasa tertekan. Muncul pertanyaan seperti itu karena kita merasa takut akan hukuman dari Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan di masa-masa muda kita terlalu besar. Rasa bersalah kita membuat kita tertekan. Rasa bersalah kita membuat kita tidak sanggup untuk bersukacita, tidak sanggup untuk menjalani hidup ini yang penuh warna. Namun Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Maha Pengampun. Itulah yang dialami oleh Daud. Semua kita tahu bagaimana Daud seorang raja, toh dia jatuh melakukan dosa yang besar, yaitu mengambil istri Uria. Tapi yang kita lihat di sini bahwa memang biarpun sebesar itu dosa Daud, Tuhan itu adalah memaafkan. Tuhan itu mengampuni atas pelanggarannya. Makanya dikatakan di dalam bacaan Alkitab pada hari ini Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Inilah menunjukkan bahwa Tuhan Daud tercatat di dalam Alkitab kita, hapus di sepanjang sejarah. Karena kebaikan Tuhan, dosa itu sudah diampuni. Dan kita lihat di ayat 8 sebelum nats ini, Tuhan itu adalah penyayang. Tuhan itu adalah pengasih. Tuhan itu adalah panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tak berkesudahan, berkatnya dicurahkan di hari demi hari. Dan bukan hanya itu, bahkan dia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari hukuman akibat dosa yang kita perbuat. Roma 8 ayat 32. Sungguh Allah itu adalah luar biasa, kasihnya yang begitu sempurna diberikan kepada kita. Tanpa kita minta, Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Namun juga menginginkan perubahan dalam hidup kita agar tidak kembali kesalahan melakukan hidup kita. Untuk itu marilah kita hidup seturut kehendak, karena kasih Tuhan itu diberikan dengan secara gratis. Kasih Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma tanpa kita hamba Tuhan, yaitu Amang Pendeta Wilherimen Sitompul yang jatuh sakit dan saat ini berbaring di rumah sakit Santa Maria yang begitu lemah. Ya Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sedengkanlah telinga-Mu dan jawablah doa kami, doa semua hamba-hamba Tuhan
yang ada di Pekanbaru, HKBP Pekanbaru, dan juga jemaat Tuhan, supaya Amang Pendeta kami pulih seperti sedia kala. Itulah yang kami minta kepada Tuhan. Begitu juga kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu banyak jemaat Tuhan yang jatuh di dalam penyakit, sehingga tidak bisa beraktivitas dan harus dirawat di rumah dan juga di rumah sakit. Lawatlah Tuhan saudara-saudara kami itu. Ulurkanlah tangan-Mu supaya bisa memperoleh kesembuhan. Allah Bapa yang di sorga, begitu juga kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu keluarga yang Tuhan uji imannya karena kehilangan keluarga, karena kematian. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menghibur keluarga. Hiburlah Tuhan dan berikan pengharapan supaya bisa tetap kuat dan tabah untuk menjalani hidupnya. Allah Bapa yang di sorga, begitu juga kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu. Tolonglah ajari kami, bekali kami melalui hikmat-Mu, supaya persiapan kami benar-benar bisa melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami untuk besok atau hari Minggu, hari kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhan tas yang nomor 470 ayat 2. Martangiang mahita di tangiang alia manami na di banua gijang sapi norbadia maguarmu sero maharajaonmu sesat malomo ni roham di bonotongon songon na di banua gijang leo matuhamis darion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan una kami tugio tu pangucunan balu mahami siapa ngago ayo na punah harajaon doho taguguon, rodi hasangapon saliling-ililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran, nito di perbadia, madongani hita saluhutna. Amin. Horas madihita